Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kenalkan, saya Chef Endar dari Fonterra Brand Indonesia. Apa kabar sobat TBK Amanah 2? Hari ini saya di TBK Amanah 2 akan mencoba membuat menu yang simple, sederhana, tapi intinya bisa dipakai buat usaha Bu ya, buat usaha. Misalnya kayak buat dagang, karena menu ini bisa kita buat frozen. Jadi menu yang saya buat adalah nasi kebuli. Nah, dalam membuat nasi kebuli ini akan menjadi 3 step. Yang pertama, kita akan membuat paste-nya atau pastanya. Yang kedua, kita akan merebus kambingnya. Dan yang ketiga, kita akan masak beras basmatinya. Oke, tahap pertama kita coba membuat pastanya. Oke, dalam membuat nasi paste kebuli ini yang saya gunakan adalah butter, anchor, unsaturated ya. Kalau kita pakai minyak nanti baunya kurang dapat. Jadi yang kita pakai adalah anchor, butter, unsaturated. Ini sejumlah 60 gram kita tumis. Oke, kalau kita pakai butter, jadi bulinya baunya harum dan dia dapat sekali. Oke, kita tumis sampai dia cair. Oke, setelah dia cair, kita bisa masukkan 350 gram bawang bombay cincang. Oke, jadi gini ya, kita dalam membuat pasta kebuli ini intinya adalah kita memasak bawang bombay ini dan bawang merah nanti sampai dia menjadi pasta atau kita bilang menjadi bubur kental dia. Prosesnya kurang lebih sekitar 1 jaman. Oke, setelah bawang bombaynya dia layu, kemudian kita masukkan bawang merah slice 100 gram. Jadi tadi bawang bombaynya ada 350 gram, bawang merahnya 300 gram. Oke. Juga kita tumis sampai dia layu ya, sampai harum dan layu. Oke, setelah bawang merah dan bawang bombaynya dia layu seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan-bahan keringnya ya. Jadi ada jinten bubuk, ini dia 5 gram ya. Kemudian saya juga pakai ketumbar bubuk 6 gram. Saya pakai kapulaga 3 pieces. Saya pakai cengkeh 3 pieces. Kemudian kayu manisnya saya pakai 1 gram. Jadi kalau kita memberikan bumbu-bumbu kering kayak cengkeh, kayak kapulaga, jangan terlalu banyak karena takutnya nanti dia baunya terlalu kayak jamu ya. Oke, setelah bawang bombay dan bawang merahnya dia mengkaramel seperti ini ya, jadi udah mengkaramel. Kemudian kita tambahkan 1 pieces serai, batang serai. Kita masukkan, kemudian kita tambahkan 100 gram anchor extra sama 400 gram mineral water. Ini kita campurkan seperti ini. Supaya hasilnya lebih enak, kita pakai anchor extra yield.
Kemudian kita tuang di sini, tapi bertahap ya, supaya dia menjadi paste dengan sempurna. Oh iya, sambil kita menunggu kita masak pelan-pelan, sambil kita tuangkan ini perlahan-lahan, kita sambil selingin memasak kambingnya ya. Oke, setelah kita siapkan air panas ya, jangan lupa kita siapkan daging kambing muda. Kenapa yang muda? Kalau yang muda nanti kita masak sebentar dia udah empuk ya. Jadi air panas kita siapin, kita masukkan kambingnya. Kalau misalnya kambingnya enggak direbus dulu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya kurang suka bu ya, kurang suka, dia takutnya bau perengusnya kuat. Oke, saya rebus. Kemudian supaya dia nggak bau, saya tambahkan 3 butir kapulaga sama 3 butir peka atau tar anis. Kita rebus kurang lebih sekitar 15 menit saja. Oke, sambil merebus jangan lupa ini dia masih berjalan. Setelah dia agak ini, kita tuangkan lagi ya sampai krimnya dan airnya habis. Kalau masak begini kan panas ya, panas banget, kita jadinya aus. Apalagi di Indonesia iklimnya begini, nggak jelas. Jadi supaya kita segar lagi supaya kita masaknya bisa tetap konsen dan enak, kita minum Sting asli. Seger. Oke pemirsa, setelah air dan krimnya habis, kemudian kita siapkan ini ada 6 gram atau 2 siung bawang putih sama 8 gram jahe. Ini kita blender ya, kita haluskan. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja. Oke, sampai dia larut. Kemudian seperti krim dan air tadi, ini kita tuangkan perlahan-perlahan. Dan aduk kembali sampai dia menjadi menjadi pasta. Oke, sampai kita tuang sampai air jahenya habis ya. Kita tuang. Kemudian kita tambahkan 3 gram kunyit bubuk. Kemudian 40 gram kari bubuk. Oke, setelah itu kita tambahkan ini ada yang sampai adalah
chicken powder. Ini saya pakai 30 gram. Gula 35 gram. Kemudian terakhir garam 15 gram. Setelah ini kita aduk rata. Kenapa tadi garam, kemudian gula dan chicken powder saya masukkan di sini adalah karena setelah ini daging kambing akan saya masukkan jadi supaya dia nanti bumbunya meresap. Oke, kambingnya sudah siap seperti ini. Kemudian kita angkat. Kemudian kita tuang ke dalam adonan pasta. Kemudian kita aduk. Kemudian kita masak dengan api kecil kurang lebih selama 20 menit ya. Oke, setelah sampai pada tahap ini, misalnya dirasakan bumbu ini agak kering, kita boleh tambahkan mineral water. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rasa-rasa yang di bumbu ini meresap ke dalam daging. Oke, kita tambahkan menggunakan spring asli ya, supaya dia lebih enak. Oke, tambahkan secukupnya aja. Tujuannya supaya bumbunya meresap seperti itu. Oke, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Oke, setelah 20 menit dan kita rasa bumbunya udah meresap ke dalam kambing ya. Oke, setelah itu kita angkat, dagingnya kita tiriskan. Oke. Setelah pastanya dan dagingnya terpisah seperti ini, jadi kita bisa ya, ini pastanya, ini dagingnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita didihkan air, kita tinggal masak nasi ya. Yang kita gunakan adalah nasi beras basmati. Oke, setelah airnya mendidih, kemudian kita akan masak rebus berasnya kurang lebih sampai dia mencapai kematangan 80%. Oke, setelah mendidih kita tuang aja. Jadi setelah nanti air mendidih, kemudian kita tuang berasnya, kemudian sampai dia nanti kalau kita lihat dia mencapai kematangan 80%, kemudian siapkan kukusan yang sudah ada air mendidihnya. Setelah itu kita kukus selama kurang lebih adalah 20 menit. Oke, sekarang saya siapkan kukusannya ya. Oke, setelah pastanya jadi dan nasinya siap kukus, pasta kita pindahin ya, karena kita akan mengukus nasinya.
Oke, setelah nasinya dia sudah cukup mekar seperti ini, kemudian nasi siap kita kukus ya. Kita pindahkan kemari. Kemudian kita pindahkan ke dalam kukusan. Untuk basmati rice ini dia dari mentah sampai dia matang bobotnya akan menambah menjadi 2 kali lipat. Misalnya ibu-ibu atau pemirsa semua awalnya membuat dia sekilo, setelah direbus matang dia akan menjadi 2 kilo, persis 2 kilo seperti itu. Oke, kita rebus kurang lebih selama 15 menit. Setelah menunggu 20 menit, nasinya akan menjadi seperti ini. Dia panjang-panjang juga matang ya, seperti ini. Setelah itu kita bisa matikan kompornya. Oke, setelah beras basmati yang matang, sekarang tibalah saatnya kita mencampurkan semua bahan untuk menjadi nasi kebuli. Oke, jadi untuk satu resepnya yang kita butuhkan adalah 200 gram nasi basmati. Untuk paste-nya satu resepnya kita berikan hanya 60 gram. Kemudian bawang goreng 3 gram. Kemudian ini ada kismis, dia 15 gram per satu porsinya. Tapi di sini saya membuat untuk 2 porsi ya. Oke, setelah itu kita panaskan pan dulu. Jadi misalnya nanti pemirsa mau jual basmati ini kebuli ini bisa dijual per, jadi ini di packing tersendiri, sendiri. Begitupun juga dengan kambing, jadi bisa kita bekukan nantinya ya. Oke, setelah teflonnya panas, kita tuangkan paste kebuli. Oke, kita panaskan. Setelah dia panas, kemudian kita masukkan basmati rice-nya. Kita aduk sampai nasi dan paste-nya dia tercampur dengan sempurna. Untuk apinya nggak perlu besar ya, tapi cukup api sedang saja. Kita masak sampai kira-kira tercampur semua dan cukup panas nasinya.
Oke, setelah dia tercampur dengan sempurna seperti ini, kemudian kita tambahkan kismis, kemudian bawang goreng, kemudian kita aduk lagi. Kita aduk sampai dia rata. Kemudian kita bisa berikan dia sedikit bumbu ya, kalau kurang asin atau kurang manis. Oke, kita aduk lagi. Tiba saatnya kita untuk plating. Kalau dilihat warnanya bagus ya, cantik ya. Oke, kita plating untuk 2 porsi. Oke, setelah ini kita taruh daging kambing di atasnya seperti ini. Oke, setelah itu kita garnish dengan tomato cherry, dan peterseli. Oke, jadi siap kita hidangkan bersama acar dan emping. Rasanya pasti luar biasa. Oke, cukup sekian menu pada hari ini, nasi kebuli. Jangan lupa like, comment, and subscribe TBK Amanda 2. Saya Chef Endar. Nantikan menu-menu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.